barangkali Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan soal-soal ya, soal-soal terdahulu barangkali mengenai UP ini, ujian pengetahuan ini. Nanti akan kita bahas. Gimana Bapak Ibu tentang STEM? Pas dulu? Pas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, em, yang kedua, pembelajaran inovatif yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran fisika itu adalah pembelajaran berbasis neuroscience. Neuroscience ini artinya pembelajaran yang apa? Yang memperhatikan ya, yang memperhatikan struktur kerja dari otak kita. Otak kita ini kan terdiri atas ribuan saraf-saraf uh, pusat ya, saraf pusat, saraf motorik sebagainya. Nah, itu kita harus memahami kemampuan otak kita itu menyerap pengetahuan, menyerap pemahaman itu seperti apa. Nah, itu dia prinsip pembelajaran. Kalau kita menerapkan pembelajaran berbasis neuroscience ini di dalam pembelajaran kita, maka kita harus tahu kapan kita harus memberikan materi-materi yang sedikit lebih sulit. Kapan kita harus menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi, karena setiap anak itu penyerapan terhadap pengetahuan itu berbeda-beda. Kadang tergantung dari waktu ya, pada pagi, sore, siang itu berbeda. Atau dia lebih cenderung ke otaknya itu lebih cenderung atau lebih senang belajar secara visual, belajar secara audio kah, belajar secara audio visual kah. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu prinsip-prinsip di dalam pembelajaran berbasis neuroscience. Silakan Bapak Ibu baca terlebih dahulu dan memahami yang 1 dan 2 ya. Betul nggak Bapak Ibu? Yang poin pertama. Setuju nggak Bapak Ibu dengan poin Setuju. pertama? Setuju ya? Jadi iya, jadi alhamdulillah sekali kita untuk pedagogik 3 ini mendapatkan jadwal di pagi hari ya. Pukul 7 kita udah mulai. Nah, itu masih segar-segarnya otak kita ini menerima pencerahan ya, berupa wawasan atau pengetahuan. Nah, mudah-mudahan. Jadi memori jangka pendek otak kita itu, nah itu lebih baik dia dimanfaatkan atau digunakan pada kondisi pagi hari ya. Nah, tetapi kalau pada sore hari untuk memori jangka pendek, nah itu sangat tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk memori jangka panjang, nah ini malahan di sore hari. Nah, itu menurut teorinya ya Bapak Ibu. Yang kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Jadi 90 menit di awal itu otak kita itu masih sangat fokus terhadap suatu materi begitu. Ya. Nah, karena siklus yang namanya siklus itu kan berkelanjutan ya. Nah, ada ritmenya gitu. Jadi setiap 90 menit nah dia bisa maksimal fungsinya gitu untuk fokus kita ya, untuk perhatian. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belah otak kanan dan kiri secara seimbang. Jadi harus dimanfaatkan otak kiri dan kanan secara seimbang. Ini secara umum otak kanan apa fungsinya Bapak Ibu? Otak kiri apa Bapak Ibu? Fungsinya? Ya. Biasanya anak-anak yang itu
yang Ah, memiliki kemampuan menghafal atau membaca biasanya lebih cenderung menggunakan otak kanan. Tapi kalau anak yang biasanya suka hitung-hitungan biasanya cenderung menggunakan otak kiri. Nah, Bu. iya, begitu ya Bapak Ibu. Otak kiri dan kanan. Kalau kiri cenderung yang mana itu? Yang matematis, itu yang mana Bapak Ibu? Yang kiri. Yang kiri biasanya Yang yang kiri, hitungan iya ya. betul ya Bapak Ibu. Yang kiri. Kalau yang kanan ini lebih ke misalnya dia bisa mengembangkan dirinya, seni gitu ya, lebih kreatif, nah itu kanan. Tapi kita harus menyeimbangkan itu di dalam pembelajaran. Maka kita harus mempertimbangkan itu dari peserta didik kita. Nah, jangan pembelajaran kita hanya mengasah kemampuan otak kirinya saja atau kemampuan otak kanan. Nah, ini belang otak kanan kiri mengalami siklus efisiensi ya. Bergantian ini udah tadi 90 sampai 100 menit. Difokuskan pada pembahasan materi. Nah, ini bisa dibaca saja. Ini kenapa saya tampilkan karena memang penting kita memahami bagaimana prinsip-prinsip dari pembelajaran neuroscience ini. Nah, emosi memicu perubahan suasana hati dan perilaku peserta didik. Ini perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran kita. Nah, ini sedikit ini tentang pembelajaran yang ketiga dan keempat ya Bapak Ibu. Pembelajaran digital dan pembelajaran blended ini sangat